Kalau kita ngomongin salah satu bek kanan terbaik di dunia, nama Achraf Hakimi pasti ada di urutan teratas. Tapi ceritanya tuh lebih dari sekedar soal sepak bola. Kali ini kita akan bedah gimana sebuah pilihan bisa membentuk seorang pahlawan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang superstar yang lahir dan besar di Madrid, Spanyol, malah jadi pahlawan nasional untuk Maroko? Kisah Hakimi ini adalah tentang identitas, pilihan, dan gimana satu keputusan bisa menentukan takdirnya. Coba kita lihat faktanya. Di satu sisi, dia adalah produk sistem sepak bola elit Spanyol, dibesarkan di Akademi Real Madrid. Di sisi lain hatinya, jiwanya, sepenuhnya untuk Maroko. Nah, pilihan inilah yang bikin kisah Achraf Hakimi jadi begitu unik di dunia sepak bola. Oke, kita mulai dari awal dulu. Gimana sih identitas ganda ini bisa terbentuk dalam dirinya sejak kecil? Jadi meskipun dia besar di Spanyol, di rumah suasananya Maroko banget. Nilai-nilai tradisi dari tanah kelahiran orang tuanya itu ditanamkan sejak dia kecil. Inilah fondasi penting yang nantinya bakal mempengaruhi keputusan besar dalam hidupnya. Dan bakatnya itu emang luar biasa, istilahnya dia itu anak ajaib. Di saat anak-anak lain mungkin baru belajar nendang bola, Hakimi udah nunjukin tanda-tanda kehebatan. Bakatnya begitu kelihatan, sampai-sampai salah satu klub terbesar di dunia datang memanggil. Dan klub itu tentu saja Real Madrid. Disinilah perjalanan profesionalnya benar-benar dimulai, di bawah sorotan salah satu akademi paling bergengsi di dunia. Coba lihat deh peningkatannya. Cepat banget kan? Dari seorang anak di akademi sampai ngangkat trofi paling bergengsi di Eropa cuma dalam 1 dekade. Dan puncaknya, dia jadi orang Maroko pertama yang menjuarai Liga Champions. Momen bersejarah, bukan cuma buat dia, tapi buat negaranya juga. Tapi, sukses di Madrid itu ternyata baru permulaan. Bukannya santai di zona nyaman, Hakimi malah milih untuk bikin jalannya sendiri, bertekad buat ngebuktiin kemampuannya di berbagai liga top Eropa. Dan dia bukan cuma ngebuktiin diri, dia mendominasi. Di Jerman dia angkat piala. Di Italia, dia bantu Inter Milan juara Liga setelah puasa 11 tahun. Dan di Prancis bareng PSG, koleksi trofinya nambah terus. Nah, apa artinya angka ini? Ini adalah kecepatan lari Hakimi yang gila banget waktu di Dortmund, yang mecahin rekor kecepatan Bundesliga saat itu. Ini bukti nyata betapa eksplosifnya dia, kayak roket di sisi lapangan. Intinya gini, klub gak akan ngeluarin uang 60 juta euro buat pemain biasa. Transfer ini tuh kayak sebuah stempel pengakuan bahwa Hakimi bukan lagi sekedar prospek, tapi udah jadi salah satu bek terbaik di dunia. Nah, sekarang kita sampai di puncak ceritanya, momen di mana kesetiaannya diuji dan pilihannya dibuktikan di panggung terbesar di dunia. Coba bayangin deh situasinya, negara tempat kamu lahir dan besar melawan negara yang kamu pilih untuk dibela. Ini lebih dari sekedar pertandingan, ini udah kayak takdir yang ditulis dalam sebuah naskah drama. Dan momen itu pun tiba. Mencetak penalti kemenangan itu selalu bikin tegang. Tapi dia melakukannya dengan tendangan Panenka yang dingin, sebuah congkelan pelan, melawan negara kelahirannya di Piala Dunia. Wah, itu level keberanian yang beda banget. Sebuah momen yang akan selalu diingat. Dan penalti itu memicu sesuatu yang bersejarah. Kemenangan itu bukan cuma buat Maroko, tapi buat seluruh benua Afrika dan dunia Arab. Hakimi dan timnya udah mendobrak batasan dan menginspirasi jutaan orang. Jadi setelah semua pencapaian ini, apa warisan yang ditinggalkan Hakimi? Jelas, warisannya itu melampaui sekedar trofi dan statistik. Angka-angka ini cerita banyak loh. Hampir 100 penampilan internasional itu nunjukin komitmennya. Sementara lebih dari 360 penampilan klub ngebuktiin daya tahannya di level tertinggi. Dan ingat ya, sebagai seorang bek, bisa nyetak 50 gol di level klub itu luar biasa. Perhatiin deh penghargaannya. Dia diakui sebagai yang terbaik di Jerman, di Italia, di Eropa, sampai di Afrika. Ini artinya kehebatannya itu diakui secara universal, dimanapun dia bermain. Pada akhirnya, inilah yang bikin ceritanya begitu kuat. Dia bukan cuma pesepak bola hebat, dia adalah simbol dari identitas ganda, kekuatan sebuah pilihan, dan bukti bahwa kamu bisa menghormati tempat kamu dibesarkan sambil merayakan warisan leluhurmu. Dengan semua kesuksesan ini, pertanyaannya sekarang adalah apa selanjutnya? Dia udah mencapai puncak, dan tantangan berikutnya adalah untuk tetap di sana sambil terus menginspirasi generasi baru. Apapun itu, perjalanan Achraf Hakimi akan selalu jadi salah satu yang paling menarik untuk kita ikuti di dunia sepak bola.